warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Widayanti dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia. Pada zaman pra-kemerdekaan, bantuan hukum merupakan kebijaksanaan pembaharuan politik baru di bidang hukum, yakni yang salah satunya berupa adanya penasihat hukum yang disediakan pengadilan dalam suatu kasus tanpa biaya apapun. Namun, hal tersebut tidaklah berjalan dengan baik dikarenakan para ahli hukum atau penegak hukum tersebut lebih tertarik dengan politik ketimbang menjadi penasihat hukum di muka pengadilan. Selanjutnya, bantuan hukum pasca kemerdekaan, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan untuk mengembangkan bantuan hukum tersebut, yakni peraturan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat di muka persidangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta dalam Kitab Undang-Undang HIR. Terdapat 4 subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan. Yang pertama yakni ada advokat. Advokat adalah penasihat hukum yang bergelar sarjana namun bukan pegawai negeri sipil. Yang kedua ada pengacara praktik. Pengacara praktik adalah penasihat hukum resmi atau pembela umum yang sekarang disebut dengan jaksa yang bergelar sarjana hukum. Yang ketiga, yakni lembaga bantuan hukum pada Fakultas Hukum dan Syariah yang berada dalam daerah hukumnya. Yang keempat, ada perwira hukum TNI Polri. Perwira hukum TNI Polri dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah Kodam, Polda, dan sebagainya atas izin Ketua Pengadilan Tinggi dan atau Ketua Pengadilan Negeri. Yang terakhir yakni ada kuasa insidental. Kuasa insidental adalah kuasa hukum yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum selama perkara tersebut berjalan sampai perkara tersebut terselesaikan dengan semestinya. Bantuan hukum juga memiliki 3 unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut ialah yang pertama adanya jasa hukum. Jasa hukum yakni pemberian bantuan yang diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum. Yang kedua ada tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yakni berupa pembelaan yang dilakukan sebagai pembela atau penasihat hukum dari suatu perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Yang terakhir yakni adanya nasihat hukum. Nasihat hukum yakni pemberian bantuan hukum berupa nasihat, pertimbangan, pengertian, dan pengetahuan hukum kepada seseorang yang membutuhkan bantuan hukum di segala masalah yang patut dibantu. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.